I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited, so gonna get to clapping. Go pop it for a plan, pop it for me. Turn around and drop it for a plan, drop it for me. Halo guys, nah di sini aku mau ngajak kalian semua untuk menjelajah ke sejarah obat tradisional. Apa sih itu obat tradisional? Kalian mau tahu? Dit, tolongin dong Dit. Jadi, obat tradisional adalah bahan atau campuran yang berasal dari hewan, tumbuhan, mineral, atau bahan campuran tersebut yang digunakan secara turun-temurun dan digunakan untuk pengobatan. Sejatinya, obat tradisional sudah ada sejak zaman purbakala. Nah, sampai sekarang masih ada dan terus berkembang. Nah, yang pertama yaitu pada masa purbakala. Pada zaman purbakala ini terdapat kotoran hewan yang sudah tertimbun sangat lama yang disebut dengan korporat. Nah, kemudian ditemukan oleh seseorang, lalu dilakukan analisis dan di dalamnya terdapat kandungan senyawa fitokimia. Nah, kandungan senyawa fitokimia ini juga terdapat pada tanaman herbal yang digunakan sebagai pengobatan. Yang kedua, masa Babilonia kuno. Pada peradaban Babilonia kuno ini, di mana ilmu pengobatan dan farmasi mulai lahir, para tabib ini sedang melakukan peracikan dan menuliskan catatan lengkap tentang berbagai penyakit, resep obat, cara peracikan, dan mantra-mantra doa yang dipercaya mampu menyembuhkan. Nah, para tabib tersebut menjalankan 3 peran sekaligus, yaitu sebagai dokter, apoteker, dan juga agamawan. Yang ketiga, Cina kuno. Pada peradaban Cina kuno, terdapat seorang kaisar, Shen Wu, yang mencatat sebuah kitab Pharmacope atau Pentausin yang mencatat ratusan tanaman obat dan cara penggunaannya. Nah, Pentausin ini sebagai Pharmacope tertua yang menjadi dasar pengembangan ilmu herbal dan pengobatan di Cina hingga saat ini. Yang keempat, Mesir kuno. Pada peradaban Mesir kuno, para tabib melakukan peracikan dan menulis ilmu pengobatan di sebuah gulungan kertas yang disebut dengan Papyrus Embers, yang berisi lebih dari 700 formula pengobatan. Nah, selain melakukan peracikan obat, para tabib juga membacakan mantra sebagai bagian dari proses penyembuhan. Yang kelima, peradaban Yunani. Pada peradaban Yunani kuno, seorang filsuf bernama Theoparatus yang dikenal sebagai Bapak Botani karena ia adalah ilmuwan pertama yang mengklasifikasikan tumbuhan berdasarkan bentuk dan kegunaannya. Nah, juga terdapat buku yang berisi tanaman yang menjadi rujukan semua botanis, yaitu Historia Plantarum. Yang keenam, peradaban Romawi. Pada zaman Romawi abad 1 Masehi, Dioscorides mengamati dan mengumpulkan berbagai tanaman, bahan hewani, dan mineral. Nah, dari pengalamannya ini, Dioscorides menulis De Materia Medica yang terdiri dari 5 volume yang berisi sekitar 820 bahan obat, tempat tumbuh, sifat, cara peracikan, kegunaan, dan cara penyimpanannya. Dan yang terakhir yaitu peradaban Islam. Pada peradaban Islam, terdapat sosok legendaris yaitu Ibnu Sina atau yang dikenal di barat sebagai Avicenna yang sejak kecil sudah menunjukkan kecerdasan luar biasa dalam berbagai bidang ilmu terutama filsafat dan kedokteran. Juga terdapat karya monumentalnya yaitu Al-Qanun fi al-Tibb atau The Canon of Medicine yang menjadi ensiklopedia medis utama yang dipakai selama berabad-abad di dunia. Nah, sehingga sampai saat ini Ibnu Sina juga dikenal sebagai bapak kedokteran modern. Nah, selanjutnya kita akan sama-sama menelusuri sejarah obat tradisional di Indonesia.
Yang pertama, era Sriwijaya. Pada abad ke-7 Masehi di Candi Borobudur ditemukan sebuah relief praktek kefarmasian seperti di sini. Yang kedua yaitu pada era Majapahit pada abad 9 sampai 13 Masehi, yaitu dengan ditemukannya prasasti Madwapura yang disebut juga dengan istilah Tuhan Nambi. Yang ketiga, era Keraton Solo. Pada abad ke-17 sampai ke-18 ditemukan serat centini yang bertuliskan cara hidup sehat dan berbagai resep obat ala Keraton Solo. Nah, yang keempat yaitu lontar usada yang ditandai dengan adanya minuman loloh dari Bali. Nah, yang isinya tuh terdapat ada temulawak, kunyit, dan juga tanaman kecemcem. Yang kelima, era kolonial. Ditemukan sebuah buku herbarium yang berisikan 1.200 tanaman. Nah, yang terakhir yaitu pada era modern ini, di mana menyediakan beragam macam sediaan-sediaan obat tradisional, yaitu